Hal-hal yang tidak dipelajari sekolah adalah cara kita bersikap gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak dipelajari di sekolah, makanya ada istilah tuh di tengah-tengah kita, atau kalian pernah lah dengar sekolah itu nggak penting katanya. Ya. Iya, pernah dengar. Pernah dengar kan? Sering dengar ya di Instagram. Kaspi, Woi, nomor 3 apaan? itu nggak sendiri, Dek. Kita remedial mulu Begitulah. Gue jadi kepikiran sih ya. Lu udah dengar belum tentang alumni kemarin yang terbaik? Hah? Si Paujan. Dia kan lulusan terbaik, tahu kan? Oh, si masuk ITB itu ya? Iya. Dia kan lulusan terbaik ya. Iya. Tapi kok dia pas milih jurusan perguruan yang lebih tingginya dia malah kebingungan. Kok bisa? Emang dia gak belajar apa? Maksud gua, dia kan belajar terus kan, maksudnya nilai terbaik. Kok bisa malah pusing hal seperti itu? Gue juga bingung ya. Padahal dia tuh kan belajar terus. Cuman mungkin dia masalahnya dari ini sih, dari masalah internal dia sendiri. Ya gimana Kayak ya? dia tuh bingung ketarik-tarik antara keinginan dia atau sama keinginan orang tuanya gitu. Tapi kita gimana ya nasibnya? Kita aja remedial mulu nih. Tapi benar gak sih si Paujan itu? Apa yang semua diajarin di sekolah udah semua ya? Kok bisa orang yang sudah belajar semua mata pelajaran, tapi dia malah bingung pas saat sudah menjalani hidup, kayak memutuskan mau kemana? Apa semuanya udah diajarin di sekolah? Aduh, gimana ya? Masa sih, Tur? Kayaknya ada yang kurang. PSB. Pak. Fatur. Halo, Pak. Belum selesai ini remedialnya. Belum, Pak. Belum selesai, Pak. Ini saya malah tanpa pikiran nih. Dari tadi diganggu-ganggu sama Fatur. Bukan gitu, Pak. Saya tuh kepikiran nih, saya aja ngerjain ulangan bisa sampai remedial. Ada cerita kalau alumni tahun lalu tuh, yang angkatan terbaik, Pak, si Paujan. Dia malah bingung. Bingung kenapa tuh? Iya, dia bingung jalan hidupnya mau kemana lagi setelah lulus. Tapi kan dia udah belajar semua yang ada di sekolah. Ranking 1 malah. Oh iya. Itu Si Paujan tuh udah belajar semua yang ada di sekolah. Di sekolah atau nilai gimana ya? tinggi gitu ya di sekolah ya. Iya. Menarik ya, kita bahas itu. Kayaknya cocok. Teman-teman ini udah remedialnya udah beres belum? Belum. Setengah. Sambil ngerjain bisa, Pak? Oke, sambil ngerjain mungkin kita agak bedah ya, kalian juga Iya, mau boleh, lulus boleh, kan. boleh. Iya, Jadi Pak. harus kalian tahu nih. Kenapa? Karena nggak semua kita belajar di sekolah, tapi ada pembelajaran yang penting juga sebetulnya harus kita pelajari. Kita bahas ya bareng-bareng ya. Bawa izin duduk boleh? Boleh. Let's go. Tapi katanya gimana KSP Batur? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, tadi gimana tuh pembahasan pertanyaannya gimana? Ya kan gini ya, Pak. Iya. Itu masalah yang dialami sama alumni kita tuh. Dia nilai bagus. Iya. Di sekolah bagus kan berarti Si Paujan tadi ya? Iya, akademiknya bagus. Iya. Masuk ke perguruan tinggi aman. Iya. Cuman dia masalah mental yang dia tuh bingung sama pemilihan jurusan atau Keinginan dia ke depannya mau kemana? keinginan dia mau kemana. Kehidupan dia mau dibawa kemana sih? Oh, kemana sih? Kok bisa sih gak kepikiran? Iya, padahal kan dia tuh orangnya pinter, Pak. Iya. Kok Orang pinter masa nggak bisa milih ya? Iya, gitu loh. Ini kita jadi ragu nih, kita aja remedial. Iya. Nanti kita nasibnya gimana coba? Iya, benar kayak gitu. Bapak juga pernah ada di posisi gitu. Ya, kadang lihat orang-orang yang di kelas dulu tuh ranking pertama, ranking kedua, ketiga bagus dia nilainya. Pas lulus dia ternyata kebingungan gitu. Bapak yang gak ke ranking sama sekali kan jadi bingung ya dulu itu. Terus saya mau jadi apa gitu, dia aja bingung apalagi saya nanti. Nah, gitu. Oh, ternyata setelah beriringan waktu ternyata ada sesuatu hal yang tidak dipelajari di sekolah gitu. Apa? Kok ada pelajaran yang gak diajarin di sekolah? Tapi itu penting, harus kita miliki. Apa tuh? Biologi, fisika, kimia, MTK, udah. Pancasila udah. Kesenian, apalagi ya? PAI aman kan? PAI agama aman aja. Iya. Ada lagi yang gak diajarin? Ada lagi. Ada banyak hal yang harus sebetulnya kita miliki.
Emang apa aja Pak? Tapi sekolah nggak membekal itu. Gitu. Apa ya? Nah, kita bahas ya coba ya. Pertama, kita teman-teman penting ini kalian miliki, apalagi kalian mau lulus ya sebentar lagi. Ya. Otomatis kita sebagai seorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus memiliki itu gitu. Karena di masyarakat itu kita bukan hanya butuh 1+1, 2+2 untuk berkomunikasi sama orang gitu. Manusia kompleks psikologinya. Jadi di sana ada pelajaran yang penting. Apa itu? Yang menurut Bapak penting adalah karakter ya. Karakter yang khas bagi seorang itu. Contohnya karakter khas tuh yang bagus ya. Disiplin, terutama sabar gitu ya. Cara bersikap. Nah ini yang tidak diajarin di sekolah, cara bersikap gitu. Apakah kalian ada pelajaran cara bersikap gitu? Ketika seorang begini, kalian menyikapinya harus apa gitu. Terus di mana yang sering kali ya dialami oleh para pembelajar ya. Orang di sekolah itu mereka nggak sabaran dan nggak siap untuk gagal. Rata-rata itu mereka nggak belajar untuk siap gagal gitu. Kompetisi aja terus ranking 1 set, ketika gagal langsung down. Nah, apakah sekolah ngasih pembelajaran atas hal itu? Ada pelajaran khusus nggak? Enggak sih, gagal mah gagal aja ya. Iya kan? Kalau gagal remet kayak gitu. Gagal remet pusing, bikin status di WA gitu ya. Iya Lu gimana remet niche? Gitu. Pusing niche gitu. Malah solusinya itu bukan suatu hal yang solutif gitu. Malah dilihat sama orang, akhirnya orang jadi ngetawain, ngeremehin kan. Iya kan? Kayak gitu. Tugas jangan nge-SW-in dibilang. Nah, itu ya, hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah adalah cara kita bersikap gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak dipelajari di sekolah, makanya ada istilah tuh di tengah-tengah kita, atau kalian pernah lah dengar orang-orang yang udah kuliah tinggi, mereka sering bilang kan, sekolah itu nggak penting katanya. Ya. Iya, pernah dengar. Pernah dengar kan? Sering dengar ya di Instagram. Iya, kayak ada tuh orang terkenal, dia tuh nggak sekolah tapi sukses. Nah, Makanya dia berani banget ngomong gitu ya. nah, apakah betul gitu sekolah itu tidak penting? Nah, kenapa orang bilang kayak gitu sih sebetulnya orang-orang tuh? Karena mereka banyak menemukan hal-hal yang sebetulnya tidak ada di sekolah, akhirnya mereka bilang kayak gitu. Terus bagaimana pandangannya, sekolah penting atau enggak? Ya tetap sekolah penting gitu untuk dasar-dasarnya. Nanti kembangannya kita yang kembangkan begitu ya. Soal kesabaran tadi ya. Apalagi yang paling penting ya di tengah-tengah kita yang sekarang hilang ya, tengah siswa, apalagi anak-anak muda nih, adalah syakhsiah Islam. Syakhsiah Islam tuh bagaimana seorang muslim ya, kita anak muda itu, kita cara bersikap kita, pola sikap, pola pikir kita. Nah, itu tuh cara pola pikir, pola sikap kita sebagai seorang muslim ya. Apalagi kalian anak muda nih gitu. Nah, sekarang itu hilang. Itu ketika mereka bertindak tuh sesuai hawa nafsu, bukan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang akhirnya mereka seperti hewan, tingkah lakunya. Zina masih kecil ya, zina gitu. Malah terjebak LGBT ada gitu ya. Kan serem banget. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka tidak belajar bagaimana hawa nafsu mereka diatur. Nah, itu yang kehilangan hari ini di tengah-tengah kita ya, di siswa itu. Kehilangan bagaimana cara mereka bersikap. Nah, kayak gitu. Makanya tadi ada si Fauzan tuh habis lulus bingung gitu ya. Nah, padahal kalau mereka tahu gitu ya, tujuan mereka dalam artian tahu apa sih yang, kalau ada pertanyaan ya kalian misalkan, apa sih Pak yang paling penting yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita? Yang paling penting adalah apa? Kira-kira Kasbi. Sebelum Bapak jawab nih. Apa tadi pertanyaannya? Apa pembelajaran yang paling penting di kehidupan kita? Apa Tur? Pak Tur dulu deh. Apa Tur? Pelajaran yang paling penting Hidup kita. Iya, di hidup kita. Saya sih uang sih. Uang ya, cara supaya dapat uang. Iya. Soalnya kan kita kalau mau hidup juga tetap perlu uang. Perlu uang. Tanpa uang Kita bisa hidup. tapi hidup tapi sengsara, nggak senang. Tidak senang. Kalau tidak bagi puas, saya tidak susah. senang. Tidak senang. Susah. senang. Susah. Oke. Jadi ilmu untuk mencari uang itu yang paling penting. Iya. Oke. Bagus banget Anda ya. Iyalah, kayak misalnya ilmu berjualan. Tapi kan ilmu berjualan juga kan nggak diajarin di sekolah kan Pak? Iya, make sense aja sih Kas. Make sense. Bagi Kaspi apa? Ilmu yang paling penting
di kehidupan ini yang perlu kita pelajari? Menerima keadaan sih, Bro. Dari mana? Gimana tuh? Itu mah pasrah. Tolong dijelaskan. Kan Gimana biasanya ini kan para penyakit-penyakit yang para siswa ini tuh kan ini ya, apa sih, mentalnya kurang gitu kan. Iya. Terus akhirnya mereka tuh nggak bisa menerima keadaan mereka. Nah itu tuh karena di sekolahnya tuh mereka nggak diajarin itu untuk menerima keadaan. Oh, oke. Menerima keadaan. Berarti pasrah tuh itu. Iya dong. Terus apa? Bukan Saya kan lebih- nggak pernah diajarin. Bukan menerima keadaan, mungkin di sini lebih ke arah ilmu sabarnya gitu ya. Iya, itu Ketika dia. ditimpa masalah tuh dia bisa sabar gitu, nggak putus asa apalagi nyampe bunuh diri gitu kan. Maksudnya gitu ya. Oke. Dua-duanya sebetulnya make sense ya. Ya tadi bagi orang-orang yang dalam artian ya senang dalam artian ya bukan hawa nafsunya tinggi ya. Di tengah tuntunan ekonomi kita gitu, kita pengen dong pakai jet pribadi gitu. Jalan-jalan kemana-mana otomatis harus banyak uang. Patur tuh. Gitu. Kaspi, saya lihat kayak orang Jepang ya Pak, motivasi tinggi tapi bunuh diri juga tinggi Pak. Itu jadi mereka kurang sabar tuh. Kayaknya mereka harus belajar sabar, itu deh yang paling penting tuh. Itu dia. Harus sabar. Ya, sabar akhirnya gitu kan. Yang paling penting ini uang. Nah, tapi dalam pandangan Bapak ada yang paling penting itu pembelajaran yang harus kita ketahui sebagai manusia. Apa tuh Pak? Apa itu? Adalah mengenal diri sendiri. Pembelajaran mengenal diri sendiri. Lu kenal sama diri lu sendiri nggak tuh? Kenal Fatur. Siapa nama panjang lu? Muhammad Fatur. Lu? Muhammad Kaspi. Udah kenal, Udah kenal. udah cukup. Ya cukup sih sebat situ aja sih. Wis, kita kenal sampai nama doang. Nah, ini bukan soal tentang nama, nggak berhenti di nama, bukan soal kalian berasal dari alamat mana tempat tinggalnya, bukan mengenal diri itu, bukan siapa bapaknya, bukan. Siapa? Tapi lebih ke arah mengenal diri sendiri tuh dari mana kita berasal. Dari berasal tuh maksudnya apakah kita ada dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan. Terus yang kedua mengenal diri sendiri adalah untuk apa kita hidup. Itu jadi penting teman-teman yang harus kita paham. Kalau kita udah tahu tujuan kita hidup untuk mencari uang sebanyak-banyaknya karena udah mati kita kan gak ngerasain apa-apa, udah meninggal gak akan dihisab, gak ada apa. Kita cari uang. Tadi make sense, oke. Punya pikiran kayak gitu. Tapi apakah itu benar gitu? Nah ini harus kita cari, harus kita pahami berasal dari mana, untuk apa, dan kemudian akan kemana. Yang ini yang harus kita ketahui juga, yang harus kita pahami. Setelah meninggal ini kita akan kemana sih? Gitu. Supaya apa? Kehidupan yang kita jalani bukan hanya capek doang, bukan hanya lelah doang, tapi di sana ada tujuannya. Bayangkan ketika kalian jalan-jalan atau naik motor nggak ada tujuan aja, saya tiba-tiba habis bensin, udah gitu mau ngapain lagi gitu. Kalian misalkan ya melakukan suatu hal yang tidak jelas tujuannya, pasti kalian nggak ada motivasi di sana kan. Misalkan contoh apa deh yang kalian misalkan mengerjakan sesuatu kalau nggak ada tujuannya, kalian semangat gak kira-kira? Misalkan kerja nih, kalian nggak, ya udah kerja aja gitu, nggak ada hobi, nggak ada apa, mungkin nggak kayak gitu? Jenuh sih. Jenuh ya. Malah. Ya. Kalaupun ada tujuannya juga, misalkan tujuannya cari uang gitu. Di sana kita akan ada semangat kan? Iya, ada semangat. tujuannya. Begitu juga kehidupan. Harus ada tujuannya untuk apa dulu. Nah, itu yang harus kita paham. Makanya ketika kita jatuh gitu ya. Tadi ya. Jatuh si Pak Ujan tadi gitu. Udah nilai tinggi tapi ternyata dia kebingungan. Karena tadi nggak ada tujuan, nggak tahu tujuan. Makanya kita harus ngerti tujuan, terutama tujuan kita hidup itu untuk apa gitu. Nah, kita seorang muslim itu Fatur Kaspi, kita dilahirkan tujuan kita untuk apa? Di Al-Qur'an udah jelas tujuan kita untuk beribadah. Kita datang berasal dari mana? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kemana? Akan meninggal, itu dihisab nanti di akhirat. Tingkah laku kita selama di dunia, selama kita hidup. Akhirnya jelas pandangan kita. Itu yang harus, ilmu yang harus kita ketahui. Akhirnya jelas apa yang harus kita lakuin di dunia ini. Kita nggak kebingungan lagi ketika jatuh. Oh iya, karena saya nanti akan dihisab nih, itu saya harus semangat mencari pahala. Gitu. Motivasinya tidak gampang kendor. Nah, karena kita udah punya tujuan. Nah, orang biasanya kendor, depresi karena dari tujuannya hilang. Nah, itulah
menurut Bapak pandangan ya, ilmu yang paling penting harus kita kuasai ya, apalagi bagi anak-anak muda sekarang gitu yang banyaknya hilang arah, FOMO, apalagi ya suka ikut-ikutan main Mobile Legend hari ini ikut bareng, besoknya PUBG ikut PUBG, besoknya FF ikut FF gitu ya. Nah, akhirnya nggak terbentuk gitu. Mereka tuh mau jadi apa? Nah itu akhirnya tadi mentalnya jadi breakdown, jadi hancur kayak gitu. Ya gue gak kepikiran gue di dunia mau ngapain terus nanti pas meninggal mau kemana, gue gak kepikiran ya. Nah Ya pasti gue tebak lu di isi pikiran lu itu kalau mati dikubur ditanya sama malaikat surga itu doang kan? Iya sih. nah Sama tuh. Sekarang aja nih gue cuma mikirin ke sekolah, aduh remet gini-gini. Tapi saya juga gak pernah kepikiran kenapa saya bisa dapat nilai jelek. Terus nanti juga pas saya kena masalah saya gak pernah mikirin gitu. Mikirnya cuma kayak aduh sial lagi. Bukan diambil pelajaran yang kita dapat. Nah, ya itu. Oke Pak, seharusnya nih ya, kan banyak nih tragedi-tragedi kayak gini dari para siswa. Jadi seharusnya tuh sekolah tuh kayak gimana untuk mempersiapkan para siswanya? Tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik. Nah, betul. Bagaimana seharusnya ya sekolah lah itu dibentuk ya untuk tadi menyiapkan para generasi muda bukan hanya sekedar paham ilmu-ilmu eksak matematik gitu, tapi mereka ya paham ilmu kehidupan juga gitu ya. Yang tadi yang Bapak ceritakan bahwasannya ada hal yang penting yang justru nggak dipelajari di sekolah. Padahal itu harusnya dipelajari. Kayak gitu ya. Nah, bagus pertanyaan Kaspi, bagaimana harusnya lingkungan pendidikan itu dibentuk gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau kalian paham ya. Karena kalian kan nih seragam-seragamnya seragam Sekolah yang formal. paling high school. High school ya. High school mah SMA berarti artinya. Kita bukan ini kita apaan? Ada sekolah yang membentuk kepribadian atau ya tadi ilmu-ilmu tentang bagaimana mengasah mental gitu. Nah sekarang tuh banyak ya, makanya terbentuk lembaga-lembaga pesantren gitu ya. Lembaga pesantren, boarding school, asrama kayak gitu kan. Malah yang gubernur terbaru kan mendidik anak-anak bandel itu ke barak militer gitu ya. Dibentuk tuh. Itu bagus gak? Itu bagus gak menurut Bapak? Ya ada plusnya ada minusnya ya. Ada plusnya. Biar semakin disiplin. Nah, itu dalam arti membentuk apa? Membentuk orang-orang supaya ya anak-anak muda siap menghadapi dengan apa? Bertemu dengan realitas kehidupan yang ada gitu, sehingga mereka siap. Karena Bapak juga dulu punya teman ya, dan Bapak itu di tengah-tengah dulu ya di sekolah, meskipun dalam tanda kutip akademik Bapak kurang bagus, tapi banyak teman-teman curhat sama Bapak gitu ya. Nah, jadi ada satu teman Bapak itu ranking 1 aja terus, nggak pernah tuh turun jadi drop banget lah 3, 4, 5. Pernah drop ke 2 jadi ranking 2, stres banget gitu. Sampai dia nangis gitu. Tenang pintu. Dia ketakutan gitu. Tenang pintu nggak? Tenang pintu mungkin ya. Bapak nggak paham kalau soal itu. Gitu. Tapi Bapak lihat sih pintunya masih aman ya. Masih aman. Tandanya aman lah, nggak nendang kayaknya ya. Tapi nggak tahu. Nah cerita sama Bapak. Kenapa sih gitu? Nggak ranking 1, kenapa ranking 2? Kesel sebegitunya ada overreact gitu. Jadi ya Bapak yang dimana biasa nilainya 80 aja udah seneng gitu ya. Udah seneng bahagia 85 gitu. 90 wah udah seneng banget itu. Itu udah di gini-gini nih ke temen nih 90 nih gitu. 90 sedangkan dia 100 terus. Ketika dapat 95 dia malu gitu. Dia nangis. Nah, di sini ada ilmu tertentu yang harus kita pahami ya teman-teman. Kita harus siap dalam artian menghadapi kegagalan gitu. Karena di sana ada namanya takdir, sesuatu yang sebetulnya di luar jangkauan kita gitu. Ada hal yang manusia itu tidak sempurna kan sejatinya kan. Nah, ada nggak manusia yang betul sempurna gitu? Ada nggak? Kenapa ke diri sendiri? Kenapa ke diri sendiri? Ya nyontoin aja.
Itu nggak ada tuh manusia yang betul-betul sempurna. Ada yang jago di sisi akademik gitu, tapi mungkin sholatnya nggak bagus, sholatnya bagus tapi di sisi akademik bagus. Ada dua-duanya bagus, sholatnya bagus, sisi akademiknya bagus, tapi mungkin di sisi lain misalkan dia olahraganya jelek gitu. Gak ada yang benar-benar komplit manusia itu sempurna gitu. Dia adabnya bagus, terus orang kaya gitu ya. Banyak. Pokoknya sempurna itu betul-betul kompleks lah ininya ya. Apa parameternya ya. Nah, gak ada manusia yang seperti itu kan. Pasti ada sisi gagalnya gitu. Nah, di sini gitu. Manusia itu harusnya bisa belajar terkait tadi kodar gitu, ketentuan. Oh iya gitu. Nilai nilai yang turun itu bukan daripada akhir daripada kehidupan dia gitu. Itu mungkin pembelajaran dia supaya apa? Supaya ketika menghadapi dunia realitas yang betul-betul real gitu ya, di pekerjaan misalnya gitu, ditolak sama orang, mereka udah terbiasa dengan kegagalan itu gitu. Terbiasa dalam artian lebih tabah, lebih sabar, ketika jatuh dia bangkit lagi gitu loh. Gak sampai kayak bunuh diri gitu. Karena banyak sekarang fenomenanya kan. Tadi Bapak tuh kalau soal ini ya, integritas, soal giat belajar tuh kita ambil orang-orang Jepang kan ya. Gitu ya. Orang Jepang itu kan luar biasa ya. Mereka itu dedikasi kerjanya ya, sangat disiplin, tepat waktu gitu kan. Tapi apa? Angka bunuh dirinya luar biasa gitu. Yang terbaru fenomena apa? Fenomena apa yang terbaru? Banyak dari mereka itu menghilang identitas, menghilangkan diri secara sengaja. Gitu. Menghilangkan diri dengan sengaja. Gitu. Mereka menghilangkan diri dengan sengaja, merubah identitas mereka, nama mereka. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Gitu. Karena mereka terbiasa dengan ekspektasi yang tinggi, mereka terbiasa dengan keberhasilan ketika gagal, mereka bingung cara untuk bangkit lagi. Mungkin tadi, mohon maaf Pak Ujan tadi gitu, Pak Ujan udah terbiasa berhasil ranking 1, ketika ditolak di PTN, dia langsung down, susah untuk bangkit lagi, malas makan, gitu ya, malas buat ketemu orang-orang. Nah. Apakah seperti itu harusnya? Harusnya seperti itu enggak? Ketika menghadapi penolakan, menghadapi kegagalan, harusnya seperti itu enggak? Enggak. Harusnya bagi seorang yang cerdas dan pintar harusnya buru-buru bangkit lagi evaluasi. Evaluasi diri, betul. Nah, itu yang tidak dipelajari di sekolah. Ilmu evaluasi diri, melihat oh iya ya, gitu. Ternyata tidak semua itu sesuai ekspektasi kita harus bangkit lagi gitu. Karena tentu Allah sudah menyiapkan gitu bagi orang-orang yang selalu berusaha dan berdoa itu jalan kesuksesan dalamnya gitu. Ilmu yang betul-betul paling penting bagi menurut Bapak gitu. Itu Kas tuh kalau soal tadi ya, banyak orang-orang yang ranking 1 tapi kok ketika udah lulus bingung karena tadi mereka nggak tahu tujuan. Itu tujuan dalam artian ya hidup mereka untuk apa gitu ya. Terus mereka juga nggak tahu nih, nggak mengenal diri mereka, kemampuan spesial mereka apa gitu. Mereka nggak belajar terkait emosional, ilmu emosional, kemudian tadi soal menerima kegagalan. Itu semua menurut Bapak ilmu yang betul-betul nggak ada dipelajari di sekolah, tapi itu penting banget buat dipelajari oleh kita. Banyak juga ya. Iya. Yang pelajaran banyak, masih aja ada yang masih ternyata kita masih kurang ternyata ya. Iya. Nah. Baru tahu tadi dikasih tahu sama Bapak. Ya. Untuk kita remet ya. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Tapi mending kalian remet mengerjakan karena kalian terbiasa belajar terkait kegagalan dan kalian terus sabar mengerjakan untuk memperoleh keberhasilan. Luar biasa, kalian terus bangkit. Walaupun berjuang. jatuh masih remedial, nggak kayak si Fatur A. Dia malah kabur ini remedial. Tahu, sih kan ikut juga kan? Bener. Iya. Orang dia akhirnya sama kayak gue, kan gua kerja sama dia. Nah. Ketahuan Pak. Nah itu satu lagi yang paling penting bahwa ketinggalan. Satu, teman-teman di tengah pendidikan hari ini, teman-teman, satu, pembelajaran harus bisa belajar beradaptasi. Beradaptasi artinya apa? Kalian ketika terjun ke masyarakat ya, bagaimanapun kondisi masyarakat itu, kalian jangan sampai kehilangan jati diri.
Itu apalagi bagi kita seorang muslim gitu. Muslim gitu. Nah, itu kemampuan beradaptasi bukan kemampuan beradaptasi jadi ikut-ikutan mereka gitu. Enggak, itu bukan adaptasi namanya. Itu namanya FOMO. Ikut itu namanya. Adaptasi ya. Kita baur dengan mereka, dakwah gitu tanpa kehilangan jati diri kita. Kemudian yang terakhir adalah memilih lingkungan yang cocok bagi kita gitu. Bagaimana kita bisa memilih, oh ini lingkungan yang betul-betul bisa menjaga kita gitu. Nah, itu kemampuan yang betul-betul harus kita ini ya miliki ya. Itu menurut Bapak ya. Itu yang terakhir lah itu. Nah, itu tuh sama kasbi ilmu yang harus kita paham. Gitu aja sih kalau dari Bapak ya. Nah, untuk lanjut kayaknya kalian nih remedinya nggak jadi apa bos ya. Kita Masih ada 20 soal lagi. Pak, minta tambahan waktu Pak. Kan tadi kita udah dengerin Iya, Bapak. Pak. Oke, nggak apa-apa. Bapak kasih waktu, silakan kerjain. Bapak mau lanjut istirahat dulu ya. Oke. Di luar, oke? Ya, Pak. Kas, Ya, Pak. atur tadi pegang karena kalian bentar lagi mau lulus, pegang peralatan Bapak tadi ya. Iya. Itu ilmu yang kalian harus Siap. pelajari. Oke? Siap. Oke, Bapak lanjut pamit ya. Terima Siap. kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, jangan lupa itu si Fatur A. Apa? Batura. Ini belum remedial. Oh, iya. Tambahin Pak nanti Pak. Iya, nanti Bapak inilah kasih pembelajaran khusus. Bagus Pak. Oke, bagus, Pak. ayo ya, Bapak lanjut ya. Tur, nomor 25 apa, Tur? Oke, Pak, Kas, nanya lanjut dia ya. Pak. Udah 25 apa, Tur? nanya lagi. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Woi.